Bincang Sehat bersama STG Probio kembali menemani Anda hari ini. Dan sekali lagi kita hari ini membahas seputar asma bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang suaranya tidak asing lagi di ruang dengar Anda semuanya, Mas Ali Mustafa ya, pakar pengobatan herbal Indonesia. Bersama STG Probio kita akan berbincang dan juga berbagi informasi terkait kesehatan, khususnya pada hari ini tema kita adalah seputar penyakit asma. Yang ini di sekitar kita juga tentunya banyak yang mengalami. Bahkan ketika kita memiliki alergi debu, alergi dingin, atau mungkin alergi sebagainya, ini sangat erat sekali kaitannya dengan penyakit asma. Nah, saya akan coba langsung bertanya kepada narasumber kita yang sudah siap dengan informasinya untuk kita semuanya. Nah, Mas Ali Mustafa, kalau tadi kan Mas Ali sudah menjelaskan tentang penyakit asma itu apa, dan sempat sentil sedikit untuk faktor-faktor atau gejalanya seperti itu. Nah, ini kembali saya tanyakan kepada Mas Ali Mustafa terkait dari faktor yang menjadi pemicu asma sendiri, apa ini Mas Ali? Iya, selain alergi seperti bulu hewan atau serbuk sari, ini juga bisa misalnya di hutan ataupun di tegalan ya. Ini infeksi paru-paru atau saluran gangguan saluran pernapasan, ini juga bisa apabila terjadi demam ya Pak, ini bisa memicu asma. Terus obat-obatan seperti obat antiinflamasi non steroid, ini obat pereda sakit, obat nyeri, ini juga yang dipakai untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun, ini juga sebagai pemicu. Terus iritasi udara seperti uap kimia, asap rokok, polusi udara, ini juga sebagai pemicu. Nah, faktor cuaca seperti cuaca dingin, cuaca berangin, cuaca panas yang tidak didukung dengan kualitas udara yang baik, ini juga bisa memicu asma. Cuaca lembab apalagi. Nah, makanya saya sampaikan bahwa kalau tidur ini harusnya di atas permukaan tanah, ini 1,5 meter, 1 meter atau sekitar 60 cm, ini menghindari cuaca lembab. Bahkan perubahan suhu yang drastis ini juga bisa sebagai pemicu asma. Sering mengkonsumsi minuman-minuman seperti minuman es, ya, air dingin, minuman beralkohol, ini juga bisa memicu. Makanan-makanan dan minuman tersebut ini kadang sangat mengganggu, apalagi bagi penderita sakit yang lainnya. Terus seperti makanan olahan Mbak ya, makanan-makanan olahan yang mungkin setengah matang cara ngolahnya, minuman sari buah kemasan, ini bagi penderita alergi ini juga bisa memicu asma. Nah, olahraga sendiri kadang-kadang gejala asma malah menjadi lebih buruk. Olahraga yang tidak tepat waktu. Terus kondisi dalam ruangan, misalnya ruangan kerja yang lembab, terus berjamur, bahkan lantai ataupun bahan karpet kimia, ini juga bisa memicu asma bagi penderita alergi. Stres emosional ini juga bisa mengganggu. Nah, alergi makanan-makanan tertentu ini juga selain sebagai faktor risiko ini memicu asma. Nah, demikian. Cukup banyak Mbak ya. Oke, banyak sekali ini Mas Ali ya. Apalagi kalau misalkan orang yang memiliki atau terkena asma, ini biasanya ini sangat rentan kalau di dalam ruangan yang dingin. Misalkan ruangan ber-AC, ini biasanya akan lebih apa ya? Cepat terasa sesak gitu kambuh, istilahnya ada bilang kambuh, betul. Ini kalau kita membahas seputar asma, jadi saya teringat dengan teman saya. Jadi dia itu paling tidak bisa kalau berada di ruangan ber-AC, pasti akan merasa sangat sesak seperti itu. Makanya kalau di sini penyebab atau mungkin faktor yang menjadi pemicu penyakit asma itu banyak sekali, mulai dari alergi yang memang terjadi tadi ya, alergi debu dan lain sebagainya. Ini juga perlu saya sampaikan bagi pekerja-pekerja seperti perawat ataupun yang tukang cat, penyemprot cat, pekerja-pekerja di pabrik kimia, tukang las, ya, pengurus hewan seperti kucing, hewan-hewan piaraan itu ya. Terus pembuat kue atau roti yang skala besar, bahkan pekerja kayu, terus pengolahan makanan yang cenderung ini banyak debunya.
ini lebih baik memakai masker. Oke. Ini untuk mencegah. Iya. Tapi pemakaian masker sendiri ini pun juga tidak boleh selalu berkelanjutan, dalam arti terlalu pada saat lama pekerjaan, gitu ya. pada saat bekerja ini kan saya sarankan untuk memakai masker gitu loh. Betul sekali, karena dari pemakaian masker sendiri kan juga ada karbon dioksida dan oksigen yang jadi satu. Iya, Jadi kita betul. memang kalau bekerja karena pekerjaan kita itu menimbulkan alergi, ya kita pakai penutup hidung atau mungkin masker dengan aturan ya pastinya nggak lama-lama gitu ya. Iya, Jadi betul. kalau memang sudah terasa kayak sedikit sesak pada hidung atau pada masker yang kita pakai, ya udah kita buka sedikit, Iya. kemudian nanti kita pakai lagi Iya, seperti betul, itu, betul. agar kondisi kesehatan kita, pernafasan kita khususnya ini pun juga akan lancar seperti itu Mas Ali Iya, Mustafa betul, ya. betul. Nah, penggunaan dari obat-obatan tertentu, inhaler, ini apakah bisa untuk penyakit asma ini digunakan secara berkepanjangan? Dalam arti orang yang menderita penyakit asma ini boleh menggunakan inhaler secara lama sekali, bahkan seumur hidup, atau seperti itu, bahaya tidak ini Mas Ali? Ya, kalau untuk penggunaan inhaler sendiri memang tidak apa-apa ya, tidak bahaya ya. Nah, akan tetapi kalau pemakaian dalam waktu lama tentu ini bukan solusi yang baik. Apalagi mengkonsumsi obat-obatan kimia. Ya, obat-obatan kimia yang saya sampaikan tadi terkait non-steroid ataupun obat-obat nyeri ini tentu ada efek negatif, terutama mungkin bagi wanita. Bagi wanita ini selain mengganggu di fertilitas atau kesuburan, ini juga biasanya mengganggu di fungsi ginjal, Mbak. Oke, jadi kalau kita membahas atau mengobrol tentang kesuburan ini Mas Ali ya, ini itu tadi kan yang sempat diinformasikan Mas Ali kan terkait kesuburan wanita. Iya. Nah, ini kalau misalkan yang mengkonsumsi laki-laki, ini pun juga tetap sama ini Mas Ali? Sama juga yang tentu apabila mengkonsumsi obat-obatan kimia non-steroid yang dalam jangka panjang ataupun obat anti nyeri, ini efeknya di organ ginjal Mbak ya. Nah, apabila organ ginjal bermasalah tentu juga mengganggu terkait fertilitas atau kesuburan, ini baik laki-laki maupun perempuan. Tapi ya saya sampaikan faktor resikonya ini lebih banyak di perempuan, demikian. Oke, jadi memang kalau menggunakan obat-obatan asma, inhaler dan teman-temannya ini nanti memang berpengaruh pada kesehatan kesuburan dari seseorang, baik wanita atau mungkin pria ya. Iya. Dan akan lebih terasa atau faktor resikonya lebih besar untuk wanita. Seperti itu Mas Ali Iya, ya. betul. Nah, kalau dari asma sendiri apa bisa menyerang anak-anak ini Mas Ali? Ya, dengan kondisi saat ini ya saya sampaikan tadi bahwa usia atau kelahiran prematur ini sebagai faktor resiko. Terus anak-anak yang istilahnya, makanya ini peran utama adalah keluarga, baik itu ibu ataupun bapak ya. Nah, jangan dibiasakan anak-anak untuk tidur di bawah ataupun di lantai. Nah, ini tentu sangat beresiko apalagi pada cuaca tertentu pada saat lembab, ini memicu asma, Mbak. Jadi ini memang asma bisa menyerang pada anak-anak. Jadi kita memang dari kecil putra-putri kita harus dibiasakan juga untuk selalu hidup sehat. Kalau memang kelihatan kan ini kalau misalkan anak kecil biasanya juga cepat terlihat Mas Ali ya. Pas Iya, kecil betul. biasanya kalau memang anak itu sangat rentan dengan alergi, biasanya ya udah ketika ditaruh di bawah gitu biasanya juga akan gebres-gebres atau bersin-bersin seperti itu dan lain sebagainya. Jadi nanti itu bisa menimbulkan atau merambah ke penyakit asma. Sehingga sebagai orang tua kita pun juga harus benar-benar hati-hati dan jeli melihat buah hati kita agar mereka juga tetap sehat seperti itu Mas Ali ya. Iya, betul. Ini juga perlu saya sampaikan bahwa penderita asma alangkah baiknya memang pengobatan secara alami ini lebih tepat, karena yang saya sampaikan tadi ini bukan saya menakut-nakuti Mbak ya. Ini lupa bahwa menggunakan obat yang steroid dapat menimbulkan efek samping macam-macam. Nah, efek sampingnya biasanya dalam mengkonsumsi
obat kimia dalam jangka panjang ini bisa memicu tekanan darah tinggi, bisa juga memicu kegemukan, terus pengeroposan tulang, kelemahan otot, bisa penipisan kulit. Kalau anak-anak biasanya bisa hiperaktif ya Pak ya. Terus biasanya mudah memar, bahkan penderita sakit kondisi tertentu ini bisa memicu gangguan mata, baik katarak ataupun glaukoma. Jadi memang dari asma itu banyak sekali ya untuk rentetan penyakit yang akan timbul. Ya, apabila tidak diatasi secara alami. Nah, kalau misalkan tadi kan agak awal ya, tadi sempat saya tanyakan bahwa penggunaan inhaler atau mungkin obat-obatan ini memang boleh ya. Ya boleh saja karena memang orang asma kan ya memang ya itu jodohnya kayak gitu. Nah, kalau dari versinya Mas Ali sendiri, ini berapa sebetulnya untuk dosis pemberian obat inhaler untuk penderita asma ini, Mas Ali? Ya, dipakai pada saat kambuh saja. Ini bisa dipakai pada saat kambuh saja. Jadi kalau memang kambuhnya itu cara bahasa Jawanya itu ndak nemen alias nggak parah, itu sebaiknya tidak usah dipakai kan, tapi bisa menggunakan cara yang lain. Iya. Jadi gini, pada saat organ paru-paru ini bekerja kuat ini biasanya sore hari Mbak ya. Kalau piket kerja atau jam piket kerja organ tubuh paru-paru itu kalau sore hari ini jam 15 sampai jam 17 atau jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, biasanya jam-jam seperti itu apabila terjadi sesak terkait asma, ini pakai ini jam segitu. Nah, terus malam hari ataupun biasanya menjelang pagi. Malam hari ini karena oksigen ini berkurang, biasanya timbul ataupun bagi penderita asma ini biasanya kambuh malam hari. Dan malam hari itu pakai enggak apa-apa. Nah, alangkah baiknya kalau pagi hari ya olahraga, jalan-jalan, menghirup udara atau oksigen pagi ini cukup bagus untuk terapi asma, Pak. Jadi memang pas pagi hari, jadi ini kayaknya manfaatnya tidak hanya untuk di asma ya. Jadi setiap kita itu berbincang sehat itu adalah beberapa penyakit yang memang kita sarankan untuk melakukan jalan-jalan di pagi hari ini. Baik dari cuaca atau mungkin udara yang segar bisa kita hirup, ini pun juga sangat baik untuk penderita asma. Dan di sisi lain jalan kaki, jalan cepat ini pun juga bisa berfungsi sangat baik sekali untuk kesehatan kita di organ tubuh kita yang lain, seperti itu Mas Ali ya. Bahkan gini, terapisi pengobatan herbal yang bagus selain mengkonsumsi misalnya STG Probio ini dengan terapi olah napas atau pernapasan di pagi hari setelah subuh ini sangat bagus untuk mendukung proses penyembuhan. Jadi nanti di season berikutnya nanti akan saya tanyakan bagaimana sih cara mengatasi asma ketika tiba-tiba asma itu menyerang pada tubuh kita, dan apa saja sih misalkan pekerjaan itu, apa memang ada pekerjaan yang akhirnya bisa menimbulkan penyakit asma dan lain sebagainya ya. Jadi pastikan untuk Anda semuanya, sahabat sehat Indonesia, Anda terus bersama kami di Dialog bersama Bincang Sehat dan STG Probio. We love, we care, we share.